Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sore cerah di lereng Gunung Arjuno. Kembali lagi di sini bertemu dengan Budi Widarta Entrepreneur. Jangan lupa subscribe, like, komen, share pada teman-teman Anda. Ingat, setiap video atau konten yang saya tampilkan di bawah selalu saya berikan keterangan buat panduan teman-teman di sana untuk meniru apa yang sedang dibuat oleh salah seorang pengusaha yang saya tampilkan. Oh ya, jangan lupa protokol kesehatan. Jaga selalu kebersihan. Buat teman-teman di sana, semoga selalu diberikan kemudahan, kelancaran, dimudahkan rezekinya. Amin, 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 ya robbal alamin. Di belakang saya ini adalah bangunan atau bentuk daripada, kalau saya menamakan adalah gudang atau tempat produksi jamur. Mari kita tanya-tanya sama salah satu pengusaha yang ada di Desa Semambung. Lebih jelasnya dengan beliaunya. Selamat sore Bapak. Sore Bapak. Selamat bertemu dengan Pak siapa saya bicara? Bapak Basir Pak. Oke. Bisa dipegang Pak mic-nya Pak. Kalau suara saya sudah seperti loudspeaker. Oh ya, saya ingin tahu. Ini semua satu desa usaha jamur atau Bapak sendiri? Di Desa Capang ini Desa Capang Pak ya? Desa Capang, cuman kalau saya Dusun Semambung. Desanya Capang. Di Capang ini sudah ada 3 orang saya. 3 orang yang usaha seperti yang ini usaha ya? jamur. Usaha jamur. 4 Pak. 4. Jadi ini saya lihat-lihat kayaknya potensinya sangat bagus untuk perekonomian. Jadi saya ini mencoba, ya enggak mencoba, apa namanya istilahnya, berbudidaya jamur. Dan alhamdulillah hasilnya sangat menjanjikan Pak. Ini kedepannya, ini masih di belakang masih banyak lahan kosong dan akan saya kembangkan. Target saya paling tidak ada 20 kombung Pak. Kombung, ini namanya kumbung. Kumbung. Teman, ini ternyata namanya kumbung. Saya nggak tahu apakah bahasa daripada di Desa Capang. Tapi kalau yang biasa saya kerjakan di dunia bisnis, ini namanya adalah tempat produksi atau workshop. Nah, Pak Basir, kira-kira kumbung yang dibentuk sekarang ini lebar berapa, panjangnya berapa Pak? Ini 6 kali 10 Pak. 6 kali 10. 6 kali 10. Kira-kira modal bikin kumbungnya sendiri berapa duit? Ini kalau kira-kira aja 10 juta Pak. 10 per kumbung. Per kumbung. Satu yang 6 kali 10 tadi ya? Iya. 6 kali 10 jutaan. Ini banyak kain parapet ini ya Pak ya? Iya, parapet ini Pak. Sama bawahnya itu kita pakai terpal Pak. Terpal, Pak. Untuk lapisan bawah. Iya. Supaya nggak ada hewan masuk gitu ya. Air kalau air hujan. Cipratan air hujan. Iya. Lampias air hujan. Ya. 10 juta itu termasuk lemari, rak atau lemarinya? Iya, raknya. Jadi 10 juta udah lengkap, tinggal ngisi lok-lok jamurnya saja. Lok-lok jamur ya. Iya. Bisa dijelaskan Pak Basir? Boleh masuk? Monggo dilihat, monggo. Wah. Tapi nggak ada lampunya Pak. Sengaja nggak dikasih lampu. Pengaruh kenapa nggak ada cahaya, kenapa pengaruhnya? Kalau malam dikasih lampu biasanya banyak hewan masuk. Hewan kecil-kecil itu ya bisa ngerusak jamurnya nanti. Iya. Terus untuk susunan sapnya sendiri ada aturannya nggak Pak? Oh, kalau itu tidak Pak. Yang penting kita ngesapnya biar gimana kuatnya gitu. Jadi ya biar bagus perkembangannya, kita ini harus pas dengan ini Pak, antar
Antar susunannya. Antar raknya. susunan raknya ini harus pas. Tuh. Terus untuk masa panen itu ada jadwalnya nggak? Contoh dimulai bulan Januari ke Desember seperti padi itu kan setiap 3 bulan sekali. Kalau di jamur ini apakah tiap bulan ataukah istilahnya gini? Tunggu musim hujan atau musim panas? Oh enggak Pak, kita produksi jamur itu kita kan melayani hanya bakul. Kalau bakul itu kan tiap hari harus ada jamurnya. Jadi kita harus nggak mengenal cuaca ini ya? nggak mengenal cuaca Pak. Harus tiap hari kita harus ngatur estafetnya panennya ini Pak. Kita nggak harus satu kumbung Pak. Ini kebetulan satu kumbung ini aja ya? Iya Pak, satu kumbung. Oh kita naruh kumbung yang lain di bawah sana Pak. Memang sengaja nggak dicampur dulu, dipisah-pisah dulu biar hasilnya bagus. Oke, kameramen mungkin bisa di-shoot untuk ini tampilan jamurnya yang keluar. Mungkin Pak Basir bisa dilihat ya untuk prosesnya kapan dia harus keluarnya jamur atau apa ini? Ini jamur apa namanya? Ini jamur tiram Pak. Jarum tiram. Jamur tiram. Ya. Jadi ini nanti kita panen ini Pak. Ini harus kita panen. Berapa besar yang harus dipanen istilahnya? Ada ukurannya nggak? Apakah yang kecil-kecil juga termasuk ataukah harus yang melebar? Oh, yang harus melebar Pak. Kalau yang kayak kecil-kecil gini, ini masih besok ini Pak. Besok ini. Kalau yang seperti ini siap dipanen juga nggak apa-apa. Kecil-kecil tapi banyak. Yang besar gini. Kalau yang kecil gini Pak, ya besok jadwalnya. Itu. Per kilo berapa nih sekarang pasaran? Saya ini untuk bakul saya jual 11.000 ini. 11.000 ya. Itu Iya. nanti mereka datang sendiri atau Pak Basir yang bawa ke pasar? Atau ada salah satu tengkulak istilahnya yang sudah mengepul? Kita nggak pakai tengkulak Pak, kita langsung bakul Pak. Oh langsung bakul, istilahnya bakul yang orang jualan di pasar itu ya? Iya, ada yang datang ke sini, ya kadang-kadang kita yang nganter Pak. Iya. Terus untuk kemasan packingnya pakai apa setelah dipotongin? Dibersihkan lagi atau masuk di plastik atau bagaimana? Cara kemasan jamurnya? Kita pakai langsung plastik aja Pak. Plastik, ya? Iya, langsung plastik gitu langsung aja, dikumpul, dibersihkan belakangnya ini kan banyak ininya Pak, kotoran dari bahan dari jamurnya. Baik. Ini sebenarnya saya kepingin tahu proses produksi dari awal, cuman tempatnya beda ya Pak Basir ya? Beda Pak, beda tempat Baik, prosesnya. next nanti kapan-kapan saya akan datang lagi ke lokasi yang beda. Kawan, di sini ternyata hanya sebagai tempat proses pengembangan setelah ada proses sendiri dari awal. Jadi ini istilahnya tahap yang kedua atau tahap mendekati proses untuk jadi jamurnya. Bukan begitu Pak Basir ya? Ya ini proses jadi jamur Pak di sini. Ya proses jadi jamur. Ya. Maksudku awal bibitnya apa segala macam kan itu perlu melalui proses sirkulasi melalui tabung atau apa? Ya itu kita ada tempat sendiri seperti workshopnya ada. Ya kalau ini untuk pembiakan aja Pak. Pembiakan ya, istilahnya setelah jadi proses mau jadinya ya. Ya betul, proses pembiakan dan panen itu. Ada lagi yang dijelaskan dari Pak Basir mungkin buat teman-teman yang di luar sana untuk meniru memproduksi jamur istilahnya. Ya monggo. Terus kira-kira apa yang harus diperhatikan di dalam memproduksi atau istilahnya berkembang biaknya jamur ini? Jadi yang harus kita jaga suhunya Pak. Suhu. Pengatur suhu ini. Pengatur suhu ada Pak, cuman belum terpasang. Ini belum terpasang. Jadi kalau daerah sini memang suhunya dingin, bagus Pak. Cuman kalau waktunya nggak hujan gini, kita harus sering-sering kasih air Pak. Oh supaya lembab gitu ya? Kita lembabkan, harus lembab Pak.
Berarti kalau di wilayah panas seperti Surabaya nggak bisa ya? Bisa, Pak. Oh bisa. Bisa di mana aja bisa, yang penting kita ngatur kelembapan. Kelembapan. Ya. Misalnya lembab airnya harus Ya. terkontrol ya. Ya, harus dikontrol terus, Pak. Kadar airnya harus terkontrol. Gitu. Iya. Baik, terima kasih Pak Basir. Ya. Wawancaranya. Semoga teman-teman di sana bisa meniru apa yang dilakukan salah satu pengusaha yang ada di Dusun Semambung, Desa Capang. Oke kawan, jangan lupa kembali lagi subscribe, like, comment, share pada teman-teman Anda semuanya. Dan bisa dilihat di bawah nanti keterangan-keterangan yang akan saya tampilkan dari mulai awal mulai pembuatan daripada jamur tiram. Oke, mungkin kameraman bisa di-shoot semuanya, bisa sambil jalan biar kelihatan. Coba Pak, ke belakang bentuk kumbungnya seperti apa? Nah, kira-kira ini nanti setelah dipakai selesai nggak ada batas expirednya Pak? Nah itu 3 bulan minimal 3 bulan. Sudah dibuat. Dua. Kalau 3 bulan biasanya kan bisa diedit. Ada tambahan penjelasan dari Pak Basir untuk mengenai proses produksi daripada jamur tiram ini? Mungkin berapa lama dari istilahnya proses, katakanlah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, mungkin 1 tahun, apakah apa namanya pak Lock. namanya kawan Lock. apa namanya Lock. ya. Ini namanya lock kawan. Jadi 1 butir ini lock. Berapa kilo kira-kira beratnya ini? Nggak berat itu, cuman nggak ada 1 kilo. Ini dari bahan apa ini? Apa? Gerajenan, Pak. Gerajen ya. Gerajen. Gerajen. Terus dikasih bibit juga ya? Ya. Jadi ini setelah proses di workshop kita masukkan kumbung yang siap untuk dipanen untuk pengembangan. Ini awal, ini belum jadi nih. Ini yang rusak. Oh rusak bisa jadi hitam. Ya, jadi bibitnya Bisa rusak juga. nggak ngembang ya. Jadi paling tidak kita prediksi 10% lah kerusakan. Oh pasti bisa rusak juga. Pasti ada. Disebabkan apa nih kira-kira? Ya bibitnya Pak, bibitnya.
dari bibit. Bibitnya bentuknya seperti apa bibitnya? Bibitnya ya serbu itu. Nanti kita bisa lihat di workshop. Oke, Kalau kapan-kapan kita dijelaskan lihat. di sini nggak bisa, Pak. Oh, tak pikirin tadi mau Enggak. di apa? Diinep, misalnya mau dipasang di tempat lain. Ini kerusakan, Pak. Jadi ini umur mulai dari pertama tumbuhnya jamur itu sampai habis itu minimal 3 bulan, Pak. Minimal 3 bulan. Ya, Itu expired, baru expired buang, ganti yang lagi, baru lagi. ganti lagi, kita ganti lock lagi gitu, Pak. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Basir. Terima kasih kunjungannya. Oke kawan, sampai ketemu lagi di konten-konten video Budi Wirta Entrepreneur. Dan jangan lupa, setiap hari Kamis, konten Budi Wirta Entrepreneur menampilkan baru, yakni pesan moral yang akan saya sampaikan setiap hari Kamis selalu muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.